Pak Ubedillah. Halo, selamat pagi Pak Ubed. Iya, halo, selamat pagi Mbak Nadia. Ya, gimana kabar Pak Ubed? Baik, sehat. Oke, Alhamdulillah. Pak Ubed, kampus UNJ berencana memberikan gelar kehormatan atau honoris causa bagi Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun kawan-kawan Presidium Aliansi Dosen UNJ bersikeras menolak rencana tersebut. Betul ya Pak Ubed? Iya, betul Mbak Nadia. Apa sebenarnya alasan penolakan itu Pak Ubed? Jadi kan sesungguhnya ya, pemberian gelar Dr. honoris causa itu pada awalnya adalah baik, ya, karena memang ingin memberikan satu penghargaan kepada mereka yang memiliki jasa atau karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemanusiaan. Itu kan narasi yang luar biasa dan itu sudah diatur di dalam Permenristek Dikti yang nomor 65 tahun 2016 itu loh. Yes. Itu kan clear di situ bahwa diberikan pada mereka yang punya karya luar biasa, kemudian diberikan oleh program studi S3 yang akreditasinya A. Kemudian aturan detailnya diatur oleh kampus masing-masing. Nah, sampai pada titik itu saya kira clear ya. Di situ nggak ada Mbak Nadia bahwa Dr. honoris causa itu diberikan kepada pejabat. Nggak ada. Kan nggak ada. Jadi memang substansinya pada karya, pada karya intelektual ya, yang disebut bukan sekedar karya, tapi karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Jadi sampai di situ kita nggak ada masalah karena kan dalam sejarah universitas itu kan memang bahkan dari abad ke-17 itu sudah ada pemberian penghargaan pada seseorang punya karya luar biasa diberikan Dr. honoris causa. Oke. Tetapi di Indonesia ini saya melihat kok trennya jadi banyak untuk pejabat begitu kan. Ini yang kemudian kami menilai bahwa ini bukan murni untuk memberikan penghargaan pada mereka yang punya karya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lebih banyak karena ada kepentingan politik. Nah, itu terlihat dari apa misalnya? Ya dari memang dalam pemilihan rektor itu kan sekarang sudah menjadi sangat politik. Nah, ini yang kita lihat dari misalnya hak pemerintah yang 35% dalam pemilihan rektor misalnya. Itu kan jadi ada pola transaksional di situ. Nah, saya khawatir masa depan perguruan tinggi itu ketika kemudian relasi kuasa dengan universitas itu makin kuat dan kemudian mengganggu, pada akhirnya mengganggu apa? Otonomi universitas. Kalau otonomi terganggu, integritas pasti terganggu. Padahal kampus itu adalah ya mirip inilah integrated island ya, satu pulau integritas yang harus kita jaga. Nah, kalau kemudian itu terganggu ya kita rusak semua. Akhirnya academic freedom tidak tumbuh dengan subur, kreativitas akhirnya hilang karena sikap kritis tidak ada. Karena kreativitas itu hanya muncul ketika ada sikap kritis. Kreativitas dan inovasi itu akan muncul kalau ada pikiran-pikiran kritis, itu di semua ilmu pengetahuan, baik social science maupun natural science. Jadi dalam hal ini bisa disebut pemberian gelar seperti alat pertukaran gitu ya antara akademisi dan pemerintah. Ya, betul. Kan itu berbahaya. Kami kan melihat sebetulnya mekanisme aturan yang dibuat UNJ sudah betul. Jadi dari Permenristek Dikti itu kemudian diturunkan di statuta, itu ada juga pasal-pasalnya. Lalu diturunkan ke peraturan rektor, yang terakhir pertornya itu baru tahun 2019. Kemudian dari peraturan rektor itu diturunkan ke pedoman penganugerahan itu baru diputuskan 10 Maret 2021 loh, Pak. Yang isinya nggak boleh memberikan penghargaan doktor kepada pejabat itu. Jadi itu aturannya memang ada. Jadi pertanyaannya mengapa UNJ menolak pemberian Dr. honoris causa kepada pejabat, pada mereka yang sedang menjabat? Itu aturan baru 10 Maret 2021. Oh, udah ada aturan yang nggak boleh ke pejabat. Iya, itu sudah tertulis di bab persyaratan poin ketiga. Nah, kami melihat ini udah progresif nih, udah bagus. Dan ini nggak boleh diubah-ubah lagi. Tapi kalau secara undang-undang bagian mana yang merupakan pokok masalah yang membuat transaksi terjadi sih? Apakah karena rektor diangkat oleh presiden itu? Kira-kira? Iya. Itu ya, di situ ya. Betul, 35%.
Jadi makanya kami juga sebetulnya mengkritik soal itu kan, karena itulah ruang intervensi. Jadi kampus yang sesungguhnya dia harus memiliki otonomi kampus kan berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012, kampus diberikan otonomi. Lalu apa maknanya otonomi kalau kemudian kekuasaan masih diberi ruang intervensi yang sangat besar 35%? Kalau mungkin 10% sebagai saham pemerintah nggak ada masalah ya kan? Apalagi sekarang kampus disuruh cari uang sendiri kan lama-lama kan? Jadi kalau makin kampus disuruh cari uang sendiri dengan BLU dengan PTNBH, harusnya negara ya menurut saya dikurangi intervensinya. Jadi dia mirip dengan saham lah 10%, karena saham terbesar tuh rakyat loh, orang tua yang bayar UKT yang lebih besar daripada kampus kan. Berarti untuk menjaga itu berarti ada nggak wacana perlu adanya untuk judicial review di aturan itu yang 35% itu? Nah, saya kira itu ide menarik dan sempat jadi bahan diskusi ya untuk diperkarakan dan sudah sampai juga di tingkat kementerian. Dan nampaknya kementerian tidak menerima ide perubahan itu karena sudah kita lontarkan juga kalau misalnya beberapa tahun lalu. Atau apa upaya yang bisa ditempuh agar tren seperti ini tidak terus berlanjut gitu? Nah, pertama memang kita terus mengingatkan bahwa aturan ini perlu dikoreksi, bahkan perlu dikurangi persentasinya ya. Kemudian yang kedua, di jalur hukum adalah alternatif pilihan. Kita coba lagi misalnya ke MK misalnya untuk melakukan judicial review, sehingga nanti kebongkar argumen pemerintah tuh apa dia bertahan 30% tuh. Saya lihat argumennya nggak kokoh juga. Kan argumennya dibangun, saya sempat dengar. Kan universitas negeri itu milik pemerintah. Lah, kalau milik pemerintah harusnya universitas negeri gratis dong. Rakyat tidak perlu bayar kan? Logikanya begitu. Nah, sekarang trennya uang kuliah tunggal mahasiswa trennya naik. Nah, kalau trennya naik berarti saham terbesar adalah rakyat. Nah, karena itu ya intervensi pemerintah menurut saya harus dikurangi. Bahkan bisa bila perlu 10%. Agar yang punya otoritas adalah orang tua mahasiswa, yang lebih banyak kan mahasiswa. Dan itu kampus artinya memiliki kebebasan akademik yang lebih luar biasa kan kalau otonominya kuat gitu. Iya. Jadi sekali lagi buruknya kalau diberikan gelar kehormatan kepada pejabat, itu buruknya bisa mempengaruhi integritas otonominya si kampus ini yang harusnya punya kebebasan ya. Oke. Tapi gimana? Khawatir berbahaya juga tuh Mbak Nadia. Kalau misalnya begini, karena Dr. Honoris Causa itu seperti prestis bagi para pejabat, kan? Bahkan dipasang tuh gelarnya di anggota DPR tuh ada juga kan. Nah, saya melihat ini ada mungkin juga membuka peluang bagi pemain antara. Jadi mediator ya, yang sebetulnya dia untuk mendapatkan akses atau mobilitas vertikal naik. Misalnya orang-orang di sekitar pejabat. Mereka itu yang lobby ke kampus. Nah, ketika lobbynya berhasil, kayak broker gitu ya. Ya mirip broker kan, ngeri kan? ngeri. Kampus dibrokerin gitu loh. Nah, itu dia kalau berhasil dia naik tuh posisinya. Dapat bilang, aduh ini bahaya sekali kalau. Tapi kayaknya memang ini posisinya gelar itu kayaknya penting buat si pihak yang diberi. Jadi kemudian menjadi penting juga buat yang memberi karena ada aspek tadi politis jadi kayaknya ya. Kalau ini begini terus. Bagi yang diberi dia bisa jadi prestis kan. Padahal kan secara umum ya bahwa seseorang sudah menjadi pejabat itu udah nggak cukup. Sudah nggak perlu maksud saya. Sudah nggak perlu lagi untuk dapat gelar Dr. Honoris Causa kan gitu. Iya. Tapi selama ini tentang yang Honoris Causa diberikan kepada orang yang punya karya besar gitu di bidang ilmu pengetahuan dan umat manusia pernah diberikan kepada siapa aja sih sebetulnya selain pejabat? Kok jadi pejabat jadi pengen juga gitu? Itu di data saya tuh nggak ada, Mbak. Yang sangat spesifik ya, yang menemukan ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu. Mungkin beberapa universitas lain saya lihat
ya diberikan ya kepada mereka. Jadi memang kalau mengacu pada tadi itu definisinya honoris causa itu sebuah penghargaan yang luar biasa keren banget ini ya, karena dia udah kontribusi gede banget buat ilmu pengetahuan dan umat manusia ya. Betul. Jadi kayak Nobel gitu. Ya semacam. Kontribusinya besar ya kan, dampaknya. Iya, dan itu kita semua bisa menyaksikannya kan harusnya. Apa sih cara luar biasanya? Bahkan bila perlu dia menjadi perdebatan intelektual teman-teman barunya itu jauh lebih keren kan? Lebih bermakna, lebih keren. Jadi sekarang kayaknya udah biasa aja tuh pejabat dapat honoris causa gitu doang jadinya ya kan? Kan jadi nggak punya makna kan jadi. Jadi mengurangi nilainya ya. Yang sebenarnya baik. Oke, kita jadi mengerti dan paham nih Pak Ubed mengapa ada penolakan ya dari Presidium Aliansi Dosen UNJ. Terima kasih banyak Pak Ubed sudah menjelaskan. Mbak Nadia. Radio Idola. Sampai jumpa lagi Pak Ubed, sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Demikianlah Mitra Idola, penjelasan dari anggota Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun.